Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para hujjah, kemudian para ketua DKM, imam dan pengurus lingkungan, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita masih diberi waktu untuk hidup di dunia, memperbaiki amal. Ya, sudah setahun lamanya kita tidak jumpa, terakhir 2022. Ya kan? Sekarang 2023, dan semoga dalam waktu setahun ini kita tidak melupakan pelajaran-pelajaran kita. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita terbebas dari kesyirikan, membebaskan kita min nizamil kufri ila nizamil Islam, dari sistem kufur berislam, termasuk dalam pengelolaan harta, mulai dari mendapatkannya, lalu menggunakannya, serta setelah wafat harta diapakan, dibagi dengan cara apa. Nah, ini semua diajarkan oleh Rasulullah dan melalui tentu saja tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal waris. Kita sudah belajar waris tadi 4 kali pertemuan ya, sekarang yang kelima. Tema kita hari ini adalah hajib wa mahjub. Hajib, ahli waris yang menghalangi. Mahjub, ahli waris yang terhalangi. Yang dipegang Bapak Ibu fotokopinya kebetulan belum sempat di print, jadi itu judulnya beda, tapi skemanya sama. Nah, jadi kalau ada yang punya pulpen nanti bisa coret-coret ya. Karena yang ditampilkan di layar proyektor itu temanya hajib wa mahjub. Kalau yang dibagi kertasnya itu sudah kita bahas bulan lalu. Tapi karena skemanya sama, kita ambil aja itu skemanya, judulnya yang di bawah itu judulnya diganti dengan hajib dan mahjub. Ahli waris hajib adalah yang menghalangi, mahjub yang terhalangi dapat waris. Ya. Jadi ahli waris itu banyak ya, semuanya ada zawil furud, ahli waris yang mendapat bagian pasti, ada ahli waris yang mendapat bagian sisa. Itu semua kalau ada yang meninggal tidak semua dapat, yang terdekat saja yang dapat dengan almarhum. Jadi yang hubungannya jauh itu belum tentu dapat. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Yang dipegang oleh Bapak Ibu tidak ada tulisan awal ini ya. Ini ada definisi hajib. Hajib adalah ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain, sehingga hajib menghalangi ahli waris lainnya. Yang terhalangi itu disebut mahjub. Kalau ada hajib, mahjub nggak dapat waris. Jadi walaupun ahli waris itu ada 25 total jumlahnya, tapi tidak semuanya dapat ya kalau orang meninggal. Jadi konsepnya gini, yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan almarhum atau almarhumah bisa menghalangi kerabat yang lebih jauh hubungan kekerabatannya. Jadi semakin dekat hubungan kekerabatan dengan almarhum atau almarhumah, semakin berpeluang besar dia dapat waris. Ya. Nah, nanti kalau dia meninggal kita bertanya di hati,
saya dapat nggak waris ya dari yang meninggal? Tentu kita lihat siapa dulu kita. Kalau kita orang yang terdekat, insya Allah dapat. Dan justru keberadaan kita menghalangi ahli waris lainnya untuk dapat waris. Nah, kemudian pengertian yang kedua, mahjub. Mahjub ini ya, ahli waris yang terhalangi oleh hajib. Ya, kalau hajib biasanya asobah. Asobah ahli waris yang mendapat sisa. Kalau mahjub bisa dari kalangan asobah, bisa dari kalangan zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang mendapat bagian pasti, yang memastikan bagiannya Allah. Dapat setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Ya, itu namanya zawil furud. Kemudian pengertian yang ketiga, mahjub yang terhalang dapat waris itu ada dua. Yang pertama namanya mahjub hirman, mahjub nuqsan. Yang terhalang dapat setengah. Jadi terhalang setengah doang. Misalnya jatah seorang suami kalau meninggal istri itu setengah. Lalu ada anak dari almarhumah, maka suami yang tadinya dapat setengah turun menjadi seperempat. Nah, itu namanya hajib nuqsan, terhalang setengah. Ya. Yang kedua, mahjub hirman. Mahjub hirman terhalang secara total, tidak dapat sama sekali. Misalnya ada anak laki-laki almarhum, maka cucu tidak dapat sama sekali. Cucu baru dapat ketika anak laki-laki tidak ada. Nah, terhalangnya cucu oleh anak laki-laki secara total itu namanya mahjub hirman. Dari haram, hirman itu haram dapat dia, haram, nggak dapat sama sekali. Dan nanti ketika kita bicara hajib mahjub dalam tema ini, yang dimaksud adalah mahjub hirman, terhalang secara utuh, nggak dapat sama sekali ya, bukan nuqsan. Ya, karena nuqsan itu pada dasarnya tidak terhalang, dia hanya terkurang. Jadi dari setengah terkurang menjadi seperempat, dari seperempat berkurang menjadi seperdelapan. Itu dulu. Kemudian di skema ini nanti ada bagan atau nama ahli waris berwarna hijau. Yang berwarna hijau di sini di fotokopian nggak ada warna-warna itu, hitam putih doang. Yang berwarna hijau artinya ahli waris yang tidak terhalang, dia pasti dapat. Nanti ada di sini warna kuning. Kuning ahli waris yang menghalangi dan terhalang. Dia juga bisa terhalang, bisa juga menghalangi untuk dapat waris bagi ahli waris yang lain. Nanti di skema ini ada garis-garis warna coklat. Nah, ini warna coklat ini adalah jalur hajib mahjub, jalur ahli waris yang menghalangi dan ahli waris yang terhalangi. Nah, ini demikian beberapa pengertian dari skema ini nanti ya, dari yang sebelah kiri. Kita mulai. Terjadinya pewarisan karena ada yang meninggal. Yang meninggal itu dalam bahasa Arab namanya mayat. Jadi mayat itu bahasa Arab. Kita artikan dengan almarhum. Kalau laki-laki mayat, maitun, perempuan maitatun. Kita artikan almarhumah. Ya. Tuh. Jadi tidak ada pewarisan kalau tidak ada yang meninggal. Jadi tolong jangan nanti pulang ngomong sama ayahnya, "B, bagi waris dong, B." Lah, ayahnya masih ada. Itu mendoakan supaya cepat mati. Jangan minta waris kalau masih hidup, minta modal. Saya mau usaha, bukan minta waris. Ya, jadi mau cepat-cepat mati supaya dapat waris. Nah, yang mendapat waris paling utama adalah orang terdekat.
Siapa yang terdekat dengan almarhumah? Suami. Siapa yang terdekat dengan almarhum? Istri. Nah, jadi yang pertama ahli waris itu zaujun, suami. Ini ketika istri meninggal. Kalau yang meninggal itu suami, maka yang terdekat itu zaujah, istri. Istri. Kalau satu iswan, dua istu, tiga istri. 1, 2, 3. Bercanda, Bu. Ya, jadi ini ya, yang paling terdekat dengan almarhum tidak terhalang sama sekali. Tak ada yang menghalangi istri dan suami dapat waris. Siapa lagi yang terdekat dengan almarhum? Anak laki-laki, ayah ya, ayah dulu, ayah. Nih, abun, abi, ayahku. Ya. Umi, ibuku. Yang kedua, ummun, umi, ibu. Lalu siapa yang terdekat dengan anak almarhum? Anak laki dan anak perempuan. Nah, ini semua lampu hijau, artinya tidak ada yang menghalangi dapat waris. Pasti dah dapat. Justru mereka ini nanti menghalangi yang lain dapat waris. Keberadaan ayah menghalangi yang lain, keberadaan anak laki-laki menghalangi yang lain. Jadi berapa pihak yang tidak terhalang dapat waris? 5. Ya, harus ada yang meninggal dulu. Memang 6 nih. 1 suami, 2 istri, 3 abun, 4 umun, 5 ibnun. Ibnun anak laki ya, bin. Kemudian 6 bintun, binti. Kalau kita terima undangan binti. Binti itu anak perempuan, bin anak laki-laki. Jadi 5. Karena harus meninggal 1. Memang 6 sih hitungannya. Tapi kalau nggak ada yang meninggal, nggak ada waris. Jadi yang pasti dapat dan tak terhalangi 5. 5 ya. Jadi hitungannya suami istri hitungannya 1 bukan 2. Jadi siapa yang pasti dapat waris? 1, suami atau istri. Kalau disebut suami berarti istri yang meninggal. Kalau disebut istri berarti suami yang meninggal. Mana Bu yang mau meninggal duluan siapa? Ibu atau bapak? Suami atau istri siapa? Angkat tangan yang mau duluan. Ya silakan ya, ngantri ya. Yang mau meninggal ngantri. Kalau istri meninggal ya, suami mata kanannya nangis, mata kirinya ngelirik-ngelirik yang lain, cari ganti. Kalau suami meninggal, istri biasanya setia. Dia langsung berpikir bagaimana membesarkan anak-anak supaya jadi sukses dunia akhirat. Kalau suami mata kanan menangis, mata kiri lirik-lirik, siapa ganti. Saya mewakili bapak-bapak, Bu. Ya. Jadi ini tidak ada yang menghalangi. Justru mereka yang menghalangi. Nah, jadi pertama kali kita akan bagi waris, lihat dulu siapa yang ada ini. Jadi kalau dia masih paman, kalau dia masih ponakan, entar dulu. Ada nggak orang-orang ini? Nah, sekarang kita mulai kepada ahli waris yang terhalang. Kita mulai dari anak laki-laki, ibnun. Anak laki-laki menghalangi cucu, baik cucu laki maupun perempuan. Cucu laki namanya ibnu ibnin, ya, dan cucu perempuan bintu ibnin. Jadi kalau ada anak laki-laki, ibnun dan ibnu ibnin, cucu laki-laki, bintu ibnin, cucu perempuan nggak dapat. Jadi lihat di sini nih, antara cucu dengan almarhum terhalang ibnun nih ya. Jadi ini menghalang ini. Jelas? Untuk membaca skema berikutnya yang berpasang-pasangan, saya akan sebut satu tapi maksudnya kedua-duanya. Misalnya saudara laki-laki kandung, berarti otomatis termasuk saudara perempuan kandung.
Kalau nanti disebut saudara laki-laki seayah, berarti otomatis termasuk saudara perempuan seayah. Nah, oke ya. Jadi ibnun menghalangi ibnu ibnin dan bintu ibnin. Saya pakai istilah Arab, Bapak Ibu bisa lihat terjemahnya. Sekarang siapa lagi yang menghalangi? Ya, lihat di atas. Abun, ayah. Ayah menghalangi kakek, jaddun. Dan ayah juga menghalangi jaddatum minal ab, nenek dari ayah. Jadi kalau ada ayah, kakek nenek tak dapat. Kakek nenek almarhum tidak dapat. Kemudian lihat di situ ummun, ini ibu. Ibu ini menghalangi jaddatum minal ab dan jaddatum minal nenek dari ayah, nenek dari ibu. Jadi nenek dari ayah ini dua yang menghalangi, abun dan ummun. Sedangkan nenek dari ibu yang menghalangi cuman ummun. Abun tidak menghalangi nenek dari ibu. Ya. Nah. Oke. Bisa lanjut? Lanjut ya. Lihat di cucu. Nih cucu. Cucu laki-laki menghalangi akhun syaqiq, saudara kandung laki-laki almarhum. Saudara laki-laki kandung almarhum. Jadi kalau ada cucu, saudara nggak dapat. Bersamanya siapa? Saudari, ukhtun syaqiqah. Akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Saudara laki dan saudara perempuan terhalang oleh cucu. Nah sekarang perlu fokus doang ini ya, nggak sulit. Fokus doang. Fokus doang. Dengar bahasa saya. Ibnu ibnin menghalangi akhun syaqiq dan ukhtun syaqiqah. Selain terhalang oleh ibnu ibnin, akhun syaqiq dan ukhtun syaqiqah terhalang pula oleh ibnun, abun, jaddun. Jadi akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, selain terhalang oleh cucu laki-laki, ibnu ibnin, terhalang pula oleh ibnun, anak laki-laki, abun, ayah almarhum, jaddun, kakek almarhum. Jadi berapa yang menghalangi saudara? 4. 1 ibnu ibnin, 2 ibnun, 3 abun, 4 jaddun. Nah, kita lihat skemanya ya. Tuh. Lihat yang abun tuh, ayah menghalangi akhun syaqiq, saudara kandung dan saudara perempuan kandung. Siapa lagi itu? Lihat kakek. Nah, kakek itu jalurnya putus-putus ya. Tuh. Ini sebenarnya ibnun juga nih, tapi saya bikin garisnya di mana nanti. Udahlah, mewakili dari sini aja. Berarti ini dua-dua nih menghalangi ini ya. Oke. Anda saudara kandung Abu Rizal Bakri. Lalu dia meninggal nih, mayit meninggal. Dapat nggak Anda? Nggak dapat, kan dia ada anak. Anaknya si itu siapa yang tinju itu yang MMA? Ardi, ada Ardi. Anda nggak dapat walaupun saudara kandung. Atau anaknya Ardi itu, ada anaknya kan laki-laki. Nah, karena ada anaknya, cucunya Abu Rizal Bakri, Anda walaupun saudara kandung nggak dapat. Ayahnya ada nggak? Ya kalau ada juga. Jadi banyak sekali yang menghalanginya. Jadi saudara kandung itu jangan langsung, kalau dia tidak punya saham jangan mengambil alih. Justru harusnya gigi jari aja. Dulu pernah ada ustadz terkenal meninggal dunia di Pondok Indah.
Beliau bawa motor gede, nabrak ya. Dan beliau punya anak laki, anak perempuan, ada ibu. Motornya dilelang. Helmnya, jaketnya, karena usaha ini terkenal miliaran Pak, laku itu. Motor ringsek itu laku, motor gede. Nah yang ngatur semua itu saudara kandungnya. Sebenarnya tidak boleh walaupun saudara kandung. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya saham sedikit pun. Kenapa? Sang ustadz ada anak laki-laki. Maka ini saudara terhalang. Ya kan? Nah, sekarang akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki seayah. Nih, tahu maksudnya saudara laki seayah? Dia sama ayahnya, beda ibunya. Ini bisa dua kasus. Yang pertama, seorang duda punya anak. Duda punya anak menikah dengan seorang wanita, apakah janda ataukah gadis. Pokoknya menikah dah. Dari pernikahan tadi lahir anak. Maka anak bawaan si duda dengan anak hasil pernikahan itu saudara seayah. Tidak seibu tapi seayah. Kalau saudara kandung, seayah seibu, ya kan? Nah, jadi antar saudara seayah ini saling mewarisi dan saling menghalangi. Jadi akhun syaqiq, saudara laki-laki almarhum atau almarhumah menghalangi saudara seayah. Bersamanya ada saudari seayah. Ukhtun li'ab, ini juga terhalang. Jadi akhun syaqiq menghalangi akhun li'ab dan ukhtun li'ab. Cara baca skemanya begini. Selain terhalang oleh akhun syaqiq, akhun li'ab dan ukhtun li'ab terhalang pula oleh ibnu ibnin, cucu laki-laki, ibnun, anak laki-laki, abun, ayah, jadun, kakek. Kan makin banyak kan yang menghalanginya? Tuh. Berapa menghalangnya? 1, 2, 3, 4, 5. Saudara seayah baru dapat kalau 5 itu enggak ada. Kalau ada 5 itu, 1 aja ada di antara 5 itu, saudara saya dan saudari saya tak dapat. Nah, sekarang ke akhun li'ab. Akhun li'ab menghalangi ibnu akhin syaqiq. Ini anaknya ini terhalang oleh ini. Ini skemanya. Ini. Tuh. Jadi akhun li'ab menghalangi ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara kandung. Dengan almarhum apa hubungannya nih? Ponakan. Ya, ponakan. Saudara laki-laki seayah menghalangi anak laki-laki saudara kandung. Jadi kalau ada saudara kandung, saudara seayah almarhum atau saudara kandung, maka anak dari saudara kandung nggak dapat. Selain terhalang oleh akhun li'ab, ibnu akhin syaqiq, anaknya ini ya, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, terhalang pula oleh akhun syaqiq, ayahnya. Terhalang pula oleh ibnu ibnin, cucu almarhum. Ibnun, anak laki-laki almarhum. Abun, ayah almarhum. Jaddun, kakek almarhum. Saya ulangi. Akhun li'ab menghalangi ibnu akhin syaqiq. Selain terhalang oleh akhun li'ab, ibnu akhin syaqiq terhalang pula oleh akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. Makin banyak nih yang menghalangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin kesini makin banyak yang menghalangi.
Ibnu akhin syaqiq, anak laki-laki saudara kandung almarhum, menghalangi ibnu akhin li'ab, anak laki-laki saudara seayah, anaknya ini nih. Ibnu akhin syaqiq menghalangi ibnu akhin li'ab. Selain terhalang oleh ibnu akhin syaqiq, ibnu akhin li'ab terhalang pula oleh akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jadun. 7. Makin banyak penghalangnya, 7. Apa kita tuntaskan dulu atau gimana? Skemanya ada, tapi tanda panah-tanda panahnya nggak ada. Tanda panah yang coklatnya nggak ada. Skemanya ada kan? Makanya kalau yang punya pulpen tuh coret-coret tuh, garis-garisin sesuai ini. Sini, Mbak, sini tadi gambar tadi. Ini saya ada poster bagan waris ya. Nih yang bagan pertama. Nih bagan kedua, bagian masing-masingnya berapa, seperberapa. Ini bagan ketiga yang hari ini kita pelajari. Tapi ini dijual, maaf ya, ini nggak boleh di masjid. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya di luar. Itu ada 3 bagan yang kita bikin posternya. Jadi nanti kalau ada masjid mau beli, taruh aja di mading. Tiap hari dilihat, ya kan? Ingat pelajarannya, ini direkam nih. Minta aja linknya nanti nih, ya. Jemaah minta aja linknya, bisa diulang-ulang. Insyaallah paham. Tapi yang di sana bagannya sudah sama, cuman tanda panah-tanda panahnya yang beda-beda. Membaca bagan nanti lihat di linknya di YouTube. Nah, sudah ya sampai ini ya, sampai akun ibnu akhin li'ab. Lanjut, di sini lihat garis yang paling tinggi sini, nanti lihat. Ada garis tuh, panjang sekali nih. Sebenarnya di sebelah kanan, cuman nggak ada lagi ruang, kita bikin garis ke atas karena ini masih banyak kosong. Ibnu akhin li'ab, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Ini ponakan seayah. Kalau ini ponakan kandung, ponakan seayah. Dia menghalangi amun syaqiq, paman kandung. Jadi paman maksudnya dengan almarhum atau almarhumah, dia punya ayah nih. Nah, saudara kandung ayah almarhum, paman ini, paman syaqiq, amun syaqiq. Shin singkatan dari syaqiqah, kandung, paman kandung. Jadi paman ini dengan ayah almarhum seayah seibu. Ini almarhum, ini almarhumah. Ini ayahnya, ini paman. Dapat waris dia. Cuman penghalangnya banyak. Ibnu akhin li'ab menghalangi amun syaqiq. Selain terhalang oleh ibnu akhin li'ab, amun syaqiq terhalang pula oleh ibnu akhin syaqiq, akhun li'ab, akhun syaqiq, ibnu ibnin, ibnun, abun, jaddun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang menghalanginya. Jadi paman itu baru dapat kalau nggak ada 8 pihak itu. Tapi banyak warisan dikuasai paman ya. Nah, maling itu. Maling. Jauh sekali dia. Kalau masih ada saudara, paman nggak dapat. Ada cucu. Ini maksudnya ke bawah ya. Cucu. Kalau ada di bawah cicit ini ngalangin juga nih. Kalau ada anak cicit, cucu cicit, cicit, nah itu ngalangin juga tuh. Kita sampai ke cucu karena mayoritas orang sekarang cuma sampai cucu, lalu meninggal. Tapi kalau ada yang umur panjang sampai punya cicit juga menghalangi saudara kandung, menghalangi ini, menghalangi paman. Cuma cicit itu baru dapat kalau nggak ada anak laki, nggak ada cucu laki, baru cicit dapat.
Kita bikin skemanya batas cucu karena pada umumnya orang sekarang umurnya pendek-pendek. Saya di grup Alia, di grup S1. Sudah banyak teman saya di grup itu ini telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillah di grup Alia. Di grup S1 UIN juga banyak teman-teman yang sudah innalillah. Berarti umurnya seusia saya. Ya kan? Kan saya masih muda, 17 tahun. Udah banyak yang meninggal. Wah, itu. Jadi sekarang kita sampai cucu aja ya. Tapi yang dapat sampai cicit, maka cicit di sini juga menghalangi semua tadi. Cicit menghalangi ini dan menghalangi paman. Dah. Sekarang amun syakik menghalangi amun li'ab. Paman seayah. Maksudnya dengan ayah almarhum atau almarhumah ini saudara seayah tidak seibu. Nah, dia terhalang oleh paman kandung. Paman kandung menghalangi paman seayah. Selain terhalang oleh paman kandung, paman seayah amun li'ab terhalang pula oleh ibnu akhin li'ab. Ibnu akhin syakik, akhun li'ab, akhun syakik, ibnu abun jadun. Makin banyak. Amun li'ab menghalangi ibnu amin syakik. Nih. Set nih, ya, garisnya diagonal begini. Anaknya paman kandung terhalang oleh paman seayah. Selain terhalang oleh amun li'ab, ibnu amin syakik terhalang pula oleh amun syakik, ibnu akhin li'ab, ibnu akhin syakik, akhun li'ab, akhun syakik, ibnun abun jadun. Makin banyak. Ibnu amin syakik menghalangi ibnu amin li'ab, anaknya ini. Nah, anaknya amun li'ab terhalang oleh anaknya paman kandung. Selain terhalang oleh ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab terhalang pula oleh amun li'ab, amun syakik, ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'ab, akhun li'ab, akhun syakik, ibnun abun jadun. Makin banyak. Nah, lihat di sini, dari sini lihat garisnya ke atas. Mu'tikah. Ibnu amin li'ab menghalangi mu'tikah. Mu'tik laki-laki yang memerdekakan budak, mu'tikah perempuan yang memerdekakan budak. Maksud gini. Dulu sekarang enggak ada. Kita punya budak nih, kita merdekakan. Ibu misalnya merdekain budak. Lalu budak itu merdeka. Lalu dia kerja, dapat duit, dapat harta. Nah, sebelum dia menikah meninggal. Enggak ada kerabat kan? Maka semua hartanya menjadi warisan tuan yang dulu pernah memerdekakannya, tuan atau nyonya. Tapi kalau si budak itu menikah, maka enggak berlaku yang seperti lazimnya. Yang dapat waris kerabat si budak, tapi bukan budak lagi namanya, orang merdeka. Jelas ya? Nah, jadi siapa yang menghalangi budak? Ya semua ini menghalangi semua. Ada satu aja di antara ini yang pernah memerdekakan budak enggak dapat. Jadi artinya budaknya menikah. Kalau menikah punya anak, punya apa, maka tuan atau nyonya yang dulu memerdekakannya tidak dapat. Tapi kalau dia bujangan berharta meninggal, maka hartanya seluruhnya untuk tuan atau nyonya yang dulu pernah memerdekakannya. Terakhir. Anda lihat ke kiri. Antum lihat ke kiri. Ada akhun atau ukhtun li'um. Saudara atau saudari seibu. Saudara laki-laki, saudara perempuan seibu. Paham maksudnya? Ibunya satu. Ayahnya beda. Jadi kasusnya gini. Seorang wanita cerai, baik cerai talak maupun cerai mati. Punya anak, namanya janda ya, janda punya anak, menikah dengan laki-laki, tentu dengan laki-laki lah, baik bujangan maupun laki-laki yang sudah beristri. Kondisinya bisa laki-laki itu duda, bisa jadi tidak duda. Nah, dia nambah-nambah 2 istri misalnya.
Maka anak bawaan si perempuan dengan anak hasil pernikahan itu saudara seibu. Ya. Nah, saudara seibu ini terhalang oleh ayah. Kalau ada ayah dia nggak dapat. Jadi abun menghalangi saudara atau saudari seibu. Selain terhalang oleh abun, saudara atau saudari seibu terhalang pula oleh kakek, jaddun. Dan terhalang oleh semua keturunan, ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin. Lihat skemanya, di sini lihat tanda panah ini jaddun, lihat. Lihat di atas tuh. Ada garis yang jalan, ya itu. Jadi kakek menghalangi dia. Lihat ke bawah nih, mulai dari mana kita? Tuh, nih anak perempuan bintun menghalangi saudara atau saudari seibu. Lihat nih cucu juga menghalangi saudara atau saudari seibu. Lihat lagi tuh di atas, ini. Ibnun anak laki-laki. Tuh, lagi jalan tuh yang coklatnya menghalangi saudara. Lihat ini nih, cucu nih, lihat garis ini. Tuh yang coklat bawah. Tuh. Ya. Selesai. Sudah mulai stres? Paham? Pokoknya nanti videonya diulang-ulang. Ya. Nanti kalau udah tahu ini, siapa meninggal nih keluarga? Cepat kita, oh ini nggak dapat dia karena ada ini. Oh ini nggak dapat. Ini soal latihan, soal nomor 1. Ada orang yang meninggal, ahli warisnya ada ibu, anak perempuan, saudara laki-laki kandung, cucu laki-laki, cucu perempuan. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Lupa ya? Saya pun udah lupa tadi. Ada ibu, apa lagi tadi? Ayah, ibu, saudara perempuan kandung, anak perempuan, cucu laki-laki, saudara laki-laki. Yang terhalang siapa? Saudara laki-laki. Cucu terhalang enggak? Enggak, kan enggak ada anak laki-laki. Kan tadi anak perempuan. Jadi anak perempuan tidak menghalangi cucu. Yang terhalang siapa? Saudara laki-laki. Terhalang oleh siapa dia? Cucu laki-laki. Nih cucu menghalangi saudara. Bingung ya? Biar tambah bingung, soal nomor 2. Ada yang meninggal, ahli warisnya ada ayah, kakek, nenek dari ayah, dan cucu laki dan perempuan. Siapa yang terhalangi? Kakek dan nenek. Kenapa? Ada ayah, maka kakek dan nenek dari ayah terhalang. Cucu laki-laki perempuan terhalang enggak? Enggak, karena anak laki-laki enggak ada. Ayah tidak menghalangi cucu. Enggak ada jalurnya nih. Mana? Ayah di sini ngalangin ke atas dia, ngalangin ke samping. Ayah ngalangi atas, ngalangi samping kanan, ngalangi samping kiri, tapi tidak menghalangi yang di bawah. Ada saudara laki-laki seayah, paman, dan saudara perempuan seibu. Siapa yang terhalangi? Nih, saudara laki-laki seayah, paman, dan saudara seibu. Yang terhalangi paman, terhalang oleh saudara laki seayah. Sedangkan saudara seibu tidak ada kaitan halang-menghalangi. Jadi saudara laki-laki seayah tidak menghalangi saudara seibu. Bahkan saudara kandung saja tidak menghalangi saudara seibu. Ya kan? Nggak ada jalur halang-menghalang di sini. Jadi saudara seibu terhalang oleh ayah, kakek,
anak laki, anak perempuan, cucu laki dan cucu perempuan. Jadi saudara kandung tidak menghalangi saudara seibu. Saudara saya tidak menghalangi saudara seibu. Yang saling menghalang ini saudara kandung dan saya. Saudara sekandung menghalangi saudara saya. Baik, saya soal ujiannya sudah, PR bikin masing-masing. Sekarang pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih kepada guru kita yang pada kesempatan materi di kegiatan fikih waris serta fikih waris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onde mande. Tapi cara lainnya Pak, kalau misalnya ditenangin di situ, kami semuanya stres. Jadi nggak ngerti. Bagus tuh Bu, tanda mikir tuh. Jadi kita contohkan, misalnya ada yang tiga ini nih, saat ini, tapi punya anak perempuan misalnya 3, tapi itu dan 3. Jadi contoh nyatakan itu Pak. Tapi kalau menurut ini, saya sendiri juga agak bingung karena memang di Padang sendiri juga ini tidak berlaku. Jadi yang mudah-mudahan kedepannya bisa dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Cuma sekarang mungkin bapak-bapak juga bukan saya ada orang yang bingung. Bapak juga mungkin ada cuman malu aja bilangnya. Ya. Jadi mungkin contohnya bagus seperti ini sebenarnya. Tapi untuk dimengerti oleh kita ada wujud nyatanya, misalnya bapak ini 3 nih, kan contoh kan. Jadi bapak ini punya anak sekian ini, punya istri 2, 3, itu bagaimana nanti? Ya. Barangkali itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau nanya pribadi masing-masing dah. Ibaratkan aja suaminya meninggal gitu. Nanti kasusnya. Ya karena di Padang itu memang bukan tidak berlaku Bu. Dulu perang Padri namanya. Terjadi kaum adat dengan para ulama perang. Kaum Padri dihasut Belanda, dikasih senjata 5 tahun Pak. 1825, 1830. Termasuk gara-garanya juga kasus waris. Orang adat kepengen cara adat, ulama ingin cara Al-Quran. Jadi kata Belanda, ini ulama ini ganggu adat aja. Lawan. Perang bertumpahan darah 5 tahun. Kaum adat dihasut oleh Belanda, dikasih senjata. 1825 sampai 1830 terjadi perang Padri itu. Menanglah para ulama, kalah kaum adat. Dan ketika kalah itu ternyata mereka sadarlah bahwa mereka diadu domba oleh Belanda. Sadar, akhirnya rapat adat. Imam Bonjol sebagai pimpinan para ulama dengan tokoh-tokoh adat. Maka sepakatlah mereka dalam satu kesepakatan, adat basandi syarak basandi kitabullah. Adat harus sesuai dengan syariat, syariat sumbernya Al-Quran. Jadi adat sama dengan Al-Quran. Itu sudah sepakat dalam hal waris. Kaum adat dan para ulama sepakat pakai Al-Quran. Seluruh adat yang tidak sesuai Al-Quran dieliminasi. Sepakatlah mereka dalam waktu ratusan tahun. Tapi setelah itu Belanda menghasut kembali. Akhirnya kaum adat kembali pakai adat. Lebih parahnya anak laki-laki tak dapat waris. Pailawaang lalo di surau, makan di lapau, merantau. Atau untuk waris anak perempuan. Bahkan waris pun ada yang jatuh ke kemenakan perempuan. Siapa yang berkhianat?
Ulama apa kaum adat? Kaum adat. Harusnya dari 1825 sudah nggak ada lagi hukum waris adat itu. Sekarang dimunculkan kembali akibat rayuan Belanda. Nah, jadi kalau kaum adat bertahan dengan cara adat, dia ikut Belanda. Makanya namanya suku Minang. Minang itu 100% Islam pakai Al-Quran. Jadi orang Minang 100% Muslim, tidak ada yang non-Muslim. Tapi kalau orang Padang ada non-Muslim. Bisa bedakan? Minang itu suku. Jadi Minang sama dengan Islam. Jadi siapa saja orang Minang yang keluar dari Islam, maka lepas kesukuannya. Dia tidak Minang lagi, tapi dia orang Padang. Jadi itu sudah melekat, Pak. Jadi kalau Bapak jangan kaget kalau ada yang bilang Minang itu 100% Islam. Betul. Tapi kalau ada bilang Padang 100% Islam, salah. Jadi sepakat itu sudah. Siapa saja orang Padang yang murtad, maka dia bukan Minang lagi. Ustadz kok tahu? Saya darah daging ayah ibu saya itu Minang asli. Bahkan saya ini Padang Bana. Tahu Padang Bana? Iya, Padang kota yang dulunya itu Padang itu cuma di situ, melebar sampai Bukit Tinggi jadi Padang, sampai pesisir jadi Padang, itu kan melebar. Aslinya itu ya Padang kota itu, Minang asli betul tuh, Pak. Padang Bana namanya. Allah jaleh. Bu. Allah masuk iti ke dalam sangkah. Alun. Barikulai. Kalau Allah masuk iti ke dalam sangkah, apa sudah masuk semua ilmunya? Itu maksudnya. Jadi ini problem. Ya, ustadz-ustadz, ulama-ulama banyak orang Padang. Tapi dalam hal waris malah ustadznya pakai cara adat bukan cara Islam. Harusnya pakai cara Islam karena udah sepakat dulu Belanda itu yang menghasut-hasut itu. Kaum adat diadu domba. Nah sekarang kaum adat tidak mau berubah. Mereka ingin cara adat aja. Anak laki-laki pergi sana. Ya, jangan di sini. Hiduplah di Tanah Abang sana. Mulai dari kaki 5 sampai punya toko. Nanti hasilnya kirim ke Padang, bikin surau, bikin masjid. Tapi dia tetap tidak dapat waris. Ya. Jadi kalau orang Padang itu kalau udah nggak berhasil di perantauan, malu pulang itu. Nggak berani pulang. Tapi kalau berhasil pulang Basamo. Ya, walaupun rental. Gaya-gaya aja, Pak. Kadang-kadang nggak punya mobil rental ya, gaya-gaya rental mobil mewah, padahal mobil rental. Pokoknya gengsi lah. Kalau nggak berhasil, ya itu silahkan untuk berhasil berjuanglah, tapi waris pakailah cara Islam. Nanti kalau udah dapat bagiannya, ingin bagi saudara perempuan, kawan perempuan, kasihlah. Tapi terima dulu bagiannya, kasih. Jangan sama sekali dieliminasi tak dapat, jangan. Ya. Oke, sudah jam 6 ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Hari ini di Pondok Pesantren ada pelatihan waris dari pagi sampai petang. Jam 8 mulainya. Tapi pakai daftar. Saya sudah kasih bulan lalu itu ya, tahun lalu brosurnya. Dan hari ini pesertanya membludak melebihi kapasitas. Kita target 100, yang daftar sudah hampir 130. Cuman ngerinya nggak ada tempat parkir ini. Parkir pinggir jalan di demo warga nanti. Tapi kita ada gelombang kedua nanti 5 Februari. Ya itu pendaftarnya baru 6 belum seberapa, masih banyak seat kosong ya. Silakan yang mau ikut tanggal 5 Februari. Insyaallah pelatihan waris lagi di Pondok Pesantren. Dan yang ingin mendapatkan poster, ada 3 poster, ya poster faraid. Silakan. Ini poster yang pertama, mengenal ahli waris laki dan perempuan. Ini ada 25 orang. Yang kedua,
mengenal bagian-bagian, suami dapat berapa, setengah dan seperempat. Yang ketiga, poster ini, hajib dan mahjub, yang menghalangi yang terhalangi. 3 poster tadi ya, saya contohkan tadi ya. Sebaiknya masjid punya itu, tempel di mading. Kalau pribadi-pribadi mau punya silakan, tapi itu berbayar. Berapa Ustaz? Di luar sajalah nanti tanya harga. Bisnis di masjid pula. Oke ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesarnya. Selamat, semoga Allah memberi antum rezeki yang berlimpah sehingga bisa beramal soleh lebih luas dan meninggalkan waris untuk ahli warisnya yang baik-baik, dan semoga kita bisa mempertanggungjawabkan harta itu di dunia dan akhirat dan kita berkumpul di surga bersama Rasulullah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.